Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Nah, gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah ya kalau semuanya baik. Nah, sekarang kalian cek teman-teman kalian apakah ada yang tidak hadir sekarang? Hadir semua ya, alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sebelum memulai materi hari ini, pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, sekarang melanjutkan materi pembelajaran pendidikan agama Islam tentang Khulafaur Rasyidin ya. Nah, sebelum Ibu bercerita sejarah Khulafaur Rasyidin, ada yang tahu apa itu Khulafaur Rasyidin? Tidak tahu ya. Jadi, Khulafaur Rasyidin yaitu khalifah yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada 632 Masehi. Nah, kepemimpinan ini terdiri dari 4 sahabat Nabi. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, para masyarakat gelisah, khawatir karena Nabi Muhammad SAW tidak memberikan wasiat apapun, termasuk wasiat kepemimpinan, penerus kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Nah, kegelisahan itu didengar oleh para tokoh-tokoh. Jadi, tokoh-tokoh bermusyawarah. Tokoh-tokoh Muhajirin dan Ansor bermusyawarah di Madinah agar ada kepemimpinan selanjutnya. Nah, pada musyawarah itu sangat berjalan dengan lambat ya, karena mereka mempunyai masing-masing hak untuk memilih. Nah, mungkin hasil dari musyawarah tersebut terdapat 4 khalifah ya. Sekarang yaitu sejarah khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq mempunyai nama asli yaitu Abdul Ka'bah. Nah, kemudian Rasulullah menggantinya menjadi Abdullah. Lengkapnya yaitu Abdullah bin Khafah bin Abi Khafah Tamimi. Yang terlahir ya dari pasangan Utsman atau Abu Khafah bin Amir dan Ummu Khair Salamah binti Takir yang berasal dari suku Taimi. Berasal dari suku Taimi ya, maaf. Nah, Abu Bakar ini sedari kecil mempunyai sifat yang lemah lembut, suka jujur, dan sabar gitu ya. Nah, di saat usianya semakin meranjak dewasa gitu ya, beliau telah berteman dengan Rasulullah SAW. Ia terkenal dengan julukan Abu Bakar. Dan As-Siddiq merupakan gelar yang diberikan oleh para sahabat karena ia sangat mempercayai dan membenarkan Rasulullah SAW dalam segala hal. Nah, Abu Bakar diangkat menjadi khalifah dengan cara musyawarah antar kaum Ansor dan kaum Muhajirin di Saqifah Bani Saidah, balai pertemuan di kota Madinah. Dalam masa kepemimpinannya, Khalifah Abu Bakar telah mencapai usaha dan prestasi yang sangat luar biasa ya. Nah, selanjutnya khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab usianya lebih muda, 13 tahun dari Nabi Muhammad SAW.
Nah, sifat Umar pada masa kecil terkenal sebagai sifat pemerintahan dan kecerdasan. Nah, memiliki sifat itu, Umar tidak takut untuk melawan kebenaran, mengumumkan kebenaran terhadap siapapun. Jadi tidak heran masyarakat eh, pada Umar bin Khattab pada saat ia memeluk Islam. Nah, barisan kaum Muslim ditakuti oleh kafir Quraisy sebelum memeluk Islam. Ia menantang pulau, namun setelah masuk Islam, ia sangat berjuang untuk melawan musuh-musuh Islam, menjadikan terkenalah sebagai singa padang pasir yang sangat disegani. Karena kepribadiannya yang dinyatakan dan sangat kuat dalam memperjuangkan kebenaran, masyarakat bisa mendapatkan gelar Al-Faruq, yang benar, membedakan mana yang benar, yang salah. Nah, selanjutnya pada masa pemerintahannya, wilayah Islam semakin luas sehingga ke Mesir, Irak, Syam, dan negeri-negeri lainnya. Umarlah yang pertama kali membentuk badan kehakiman dan menyelesaikan pemerintahan. Juga membahas upaya Abu Bakar dalam membukukan Al-Quran. Nah, ia wafat pada usia 63 tahun, memerintah selama 10 tahun 6 bulan. Ia wafat oleh pedang Abu Luluah, seorang budak milik Al-Mughirah bin Syubah saat sholat subuh. Nah, selanjutnya khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan adalah seorang saudagar kaya raya ya, yang seorang penulis wahyu yang terkenal, usianya 5 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad. Utsman terkenal sebagai orang yang pendiam, dan peduli, pekerti, yang terpuji. Ia banyak melakukan amal sehingga ia mendapatkan gelar Ghaniyun Syakir, yaitu orang kaya yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekalipun ia adalah seorang kaya raya, namun ia tak segan-segan untuk ikut berperang dan tak pernah berkeliaran dengan masyarakat kelas bawah. Karena banyaknya manfaat yang diperoleh, maka ia dinikahkan dengan putri Nabi Muhammad SAW, Ruqayyah. Setelah Ruqayyah wafat, ia dinikahkan lagi dengan putra Nabi yang bernama Ummu Kulsum. Oleh karena itu, ia memiliki julukan Zun Rain, yang memiliki dua cahaya artinya ya. Nah, jasa-jasa Utsman bin Affan diterbitkan, terjemah, dan dibukukan Al-Quran menjadi beberapa naskah. Dan dia menentukan hafalan bacaan Al-Quran. Al-Quran menjadi seragam dan serentak, tidak perbedaan, karena karya menghargai sangat bermanfaat bagi umat Islam. Maka mushaf ini dinamakan Mushaf Utsmani sebagai penghargaan atas jasa beliau. Nah, selain itu, beliau juga membentuk angkatan laut untuk memperluas wilayah Islam, merenovasi Masjid Nabawi, dan masih banyak lainnya. Nah, Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga melalui proses musyawarah juga ya, yang ketat. Nah, setelah akhir hidupnya Khalifah Umar bin Khattab menunjukkan 6 orang sahabat yang memiliki kepemimpinan baru kematiannya. Keenam orang tersebut, yang pertama Utsman bin Affan, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Thalhah bin Ubaidiyah, yang keempat Zubair bin Awam, yang kelima Sa'ad bin Abi, yang keenam Husah, dan yang ketujuh Abdurrahman bin Auf. Nah, selain Umar bin Khattab wafat, dilakukan musyawarah untuk memilih khalifah. Nah, selanjutnya khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan adalah seorang saudagar kaya raya ya, yang seorang penulis wahyu yang terkenal, usianya 5 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad. Utsman terkenal sebagai orang yang pendiam,
sebagai orang pendiam dan peduli, pekerti yang terpuji. Ia banyak melakukan amal sehingga ia mendapatkan gelar Ghaniyun Syakir, yaitu orang kaya yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekalipun ia adalah seorang kaya raya, namun ia tak segan-segan untuk ikut berperang dan tak pernah berkeliaran dengan masyarakat kelas bawah. Karena banyaknya manfaat yang diperoleh, maka ia dinikahkan dengan putri Nabi Muhammad SAW, Ruqayyah. Setelah Ruqayyah wafat, ia dinikahkan lagi dengan putra Nabi yang bernama Ummu Kulsum. Oleh karena itu, ia memiliki julukan Zun Rain, yang memiliki dua cahaya artinya ya. Nah, jasa-jasa Utsman bin Affan diterbitkan, terjemah, dan dibukukan Al-Quran menjadi beberapa naskah. Dan dia menentukan hafalan bacaan Al-Quran menjadi seragam dan serentak, tidak perbedaan, karena karya menghargai sangat bermanfaat bagi umat Islam. Maka mushaf ini dinamakan Mushaf Utsmani sebagai penghargaan atas jasa beliau. Nah, selain itu, beliau juga membentuk angkatan laut untuk memperluas wilayah Islam, merenovasi Masjid Nabawi, dan masih banyak lainnya. Nah, Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga melalui proses musyawarah juga ya, yang ketat. Nah, setelah hidupnya Khalifah Umar bin Khattab menunjukkan 6 orang sahabat yang memiliki kepemimpinan baru kematiannya. Keenam orang tersebut, yang pertama Utsman bin Affan, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Thalhah bin Ubaidiyah, yang keempat Zubair bin Awam, yang kelima Sa'ad bin Abi, yang keenam Husah, dan yang ketujuh Abdurrahman bin Auf. Nah, selain Umar bin Khattab wafat, dilakukan musyawarah untuk memilih khalifah. Abdurrahman bin Auf berkeliling Madinah untuk meminta pendapat para sahabat. Nah, Ali bin Abi Thalib membaiat Utsman bin Affan sebagai khalifah. Nah, seluruh sahabat lainnya juga membaiat Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan terpilih karena sikap perilakunya yang mulia dan ikhlas dalam mengembangkan Islam. Masa khalifahannya berlangsung selama 12 tahun, menjadikan khalifah dengan masa pemerintahan terpanjang di antara khalifah Rasyidin lainnya. Nah, khalifah yang terakhir selanjutnya Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini menghargai di kota Mekah pada tanggal 12 Rajab tahun ke-30 setelah kelahiran Nabi Muhammad. Ibunya bernama Fatimah binti Asad. Ibunya mengeluarkan nama Al-Haidarah yang berarti Asad atau singa ya. Kemudian menggantinya dengan sebutan Ali. Beliau dibesarkan dan dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Ia masuk Islam setelah Siti Khadijah karena keberaniannya. Ia yang luar biasa. Ia mendapatkan gelar singa Allah dan karamatullah wajhuhu, atau artinya semoga Allah memuliakan awal. Nah, dia adalah putra dari paman Nabi Muhammad sekaligus sebagai menantu Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib juga masuk Islam di usia yang sangat muda dan banyak membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW. Setelah 6 hari dari wafatnya, Utsman bin Affan ia diangkat menjadi khalifah perjuangan Utsman bin Affan. Dia berjasa dengan menggantikan pejabat-pejabat yang kurang cakap, membenahi keuangan negara atau Baitul Mal, memajukan bidang ilmu bahasa, memajukan bangunan, menerbitkan pemberontakan di angkatan bersenjata umat Islam dan lainnya. Ali bin Abi Thalib terpilih sebagai khalifah setelah kematian Utsman bin Affan melalui proses pemilihan dan pertemuan terbuka dengan masyarakat dengan secara beramai-ramai untuk membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah hingga terpilih secara aklamasi. Nah, itu ya mungkin sejarah Khulafaur Rasyidin yang memiliki 4 pemimpin. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat
Ali bin Abi Thalib. Nah, keempat khalifah ini selain berhasil menegakkan Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan ajaran tauhid, juga berhasil memperluaskan penyebaran dan mengharumkan nama Islam. Di dalam menjalankan itu, para khalifah Rasyidin senantiasa meneladani sifat kepemimpinan dan akhlaknya Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin masyarakat kepada negara dan pimpinan pemerintahan dari sifat-sifat utama yang dimilikinya. Dan pembelajaran pada hari ini dari Ibu cukup sekian. Mohon maaf ya bila ada kekurangan materi atau kesalahan pembicaraan, atau ditutup dengan doa bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.